Dan satu-satunya alat untuk bisa saling menggandeng adalah kebijaksanaan. Itulah sebetulnya yang disebut dengan kemanusiaan. Dan kemanusiaannya manusia adalah keilahian Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kan gitu. Karena pada nas itu ada ilahi, pada nas itu ada nilai-nilai ketuhanan. Dan siapa yang bisa menyadari adanya nilai-nilai ketuhanan pada dirinya, itulah yang disebut dengan kemanusiaan. Jadi manusia tetapi tidak punya rasa cinta kasih, kepedulian, tidak merasa iba ketika orang lain hidupnya tidak beruntung, itu tidak layak disebut manusia karena dia tidak punya nilai kemanusiaan. Para sahabat, saya ingin kasih tahu pada kalian semua, semua kita ini sebetulnya terhubung. Kita lagi naik mobil, lihat ya di jalan, ada orang yang tertidur di pinggir jalan, sudah makan atau belum kita tidak tahu. Ada sedikit saja dalam diri kita tergores, duh kasihan. Anda masih punya kemanusiaan. Tetapi ketika tidak tergores sedikit pun, tidak merasa terhubung dengan mereka, Anda tidak layak disebut manusia. Karena nilai kemanusiaannya manusia, nilainya manusia adalah terletak pada kemanusiaannya dia. Jadi rantai ini menceritakan apa? Bukankah rantai itu menceritakan persatuan? Ayo. Sekarang bisa menghormati keberadaan tukang tembok? Bisa nggak kita menghormati keberadaan tukang las, tukang besi yang kotor-kotoran kerjaannya? Bisa. Tidak ada gedung bertingkat kalau tidak ada mereka. Karena uang tidak bisa membangun gedung. Jadi jangan sombong mentang-mentang. Jadi kalau Anda sudah jadi lingkaran, tengoklah kotak-kotak itu. Kan ada cerita bagus. Rusa berdebat dengan harimau tentang warna rumput. Dan rusa mengatakan rumput itu warnanya biru. Kata harimau rumput warnanya hijau. Padahal harimau gak pernah makan rumput. Gitu? Tapi makan daging, rumput yang sudah diolah jadi daging, udah diolah baru dia mau makan. Tapi dia tahu kalau rumput itu warnanya hijau. Berdebatlah rusa dengan harimau soal warna rumput. Karena merasa tidak ada penengah, ya sudah mengundang singa. Dan begitu singa datang, apa kata singa? Saya hukum kamu, harimau. Protes tuh harimau. Singa, bukankah Anda juga tahu kalau rumput itu warnanya hijau? Kok Anda menghukum saya? Bukannya rusa yang dihukum yang bilang rumput warnanya biru? Apa kata singa? Karena sudah mencapai kebijaksanaan. Bagiku bukan soal rumput warna hijau atau biru. Tapi bagiku, Anda berdebat dengan orang yang tidak pas. Sudah tahu rumput warna hijau, Anda layani perdebatan dengan orang yang mengatakan rumput warna biru. Ini kotak dengan lingkaran. Jadi yang masih merasa dirinya sudah bijaksana, tetapi kadang-kadang masih melayani perdebatan, marah-marahan, Anda itu belum bijaksana. Karena bijaknya masih di sana. Karena bijaksana yang paling bagus itu yang bijaknya sudah sini. Cuman kayak saya bilang bijak sini nggak ada di bahasa Indonesia. Tetap aja bijaksana tapi di sini. Makanya Quran tidak mengatakan zalikal kitab, itu tidak diartikan ini kitab.
Tapi diartikan itu kitab. Zalikal kitab itu kitab loh. Karena dari itu menjadi ini tuh harus ada upaya. Kalau Anda pergi ke sumur, lihat air, kan bilangnya itu air. Jauh kene. Tapi begitu sudah cari timbaan, pakai katrol, fisika tuh. Kalau saya jelaskan fungsi katrol, lama kalian nggak akan ngerti. Nanti berhubungan dengan hukum Newton malah. Udahlah, pakai katrol, pakai tali, udah bisa kita angkat itu air. Air yang tadinya itu sekarang sudah di ember, kan bilangnya ini air. Sama. Kenapa kitab itu disebut kitab suci, di Quran dipanggilnya itu? Karena sangat jauh dengan Anda. Dan untuk menjadi dekat dengan Anda harus berupaya. Itulah belajar meniti ke dalam diri. Makanya itu jadi ini. Yang gitu aja kadang-kadang gak ngerti. Karena kita tidak pernah mempertanyakan, ya tidak ada jawaban bagi Anda. Bagi siapa yang tidak pernah bertanya, gak ada jawaban. Karena jawaban hanya bagi mereka yang mau bertanya. Gak pernah ditanya. Lihat burung garuda juga biasa aja. Mungkin kagetnya hari ini. Kok sedalam itu? Yang ketiga, perhatikan. Pohon. Dan pohon ini melambangkan persatuan. Dan siapa yang sudah mencapai ketuhanan yang Maha Esa, yang sudah mencapai kearifan, sudah kenal jati dirinya, sudah menyaksikan bintang yang bertebaran dalam dirinya, kaukab. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nuri kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Siapa yang sudah menyaksikan bintang di langit terdekatnya, sudah mencapai kebijaksanaan, maka akan mengalir nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Di dalam dirinya akan ada kemanusiaan. Dan siapa yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan yang namanya kemanusiaan, karena keilahian sudah nampak dalam dirinya, maka orang yang semacam ini sudah punya tali. Itu yang disebut dengan tali Allah. Makanya hidupnya penuh dengan kepedulian, walas asih. Inilah bibitnya persatuan dan kesatuan. Makanya lambangnya keren, pohon. Saya cerita pohon aja deh, biar nggak pusing kalian. Pohon apa tuh, nggak usah tanya. Pohon. Karena pohon itu sudah menjadi lambang meditasi yang agung. Kenapa? Setiap helai daunnya mempertukarkan racun menjadi gas yang sangat berguna bagi manusia. Manusia itu keluarkan racun namanya karbon dioksida. Sadar? Yang kalian hirup sekarang ini oksigen, itu dihasilkan oleh pohon. Dan setiap lembar daun pohon itu mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan menjadi oksigen kembali. Kalau nggak ada pohon, kita akan mengisap racun. Umur kita tidak akan sepanjang sekarang kalau nggak ada pohon. Ini kemana aja? Hutan dibabat habis. Bahkan dia tidak pernah menanam. Hutan yang ratusan tahun usianya, dia pun belum lahir, dia babat seenaknya. Maka dunia sekarang sudah mulai menipis kandungan oksigennya. Alam semesta sekarang sudah di bawah 35% kandungan oksigennya. Lalu anak cucu kita kesana makin kerdil aja karena kekurangan oksigen. Jadi kenapa leluhur kita dulu tinggi-tinggi, besar-besar, 10 meter tingginya? Karena dulu di alam semesta ini hutan, ya, hutan luar biasa. Kandungan oksigen bumi itu saat itu 45%. Sekarang tinggal 35%. Makanya kalian nyedot napas sedikit aja udah gak tahan. Dulu orang meniti ke dalam diri, satu kali tarik napas bisa 5 jam, itu gak usah tarik napas lagi. Spiritualitasnya orang dulu hebat. Wah, ada kaitan nih oksigen dengan spiritualitas? Ada, karena spiritualitas itu adalah tarik napas. Karena napas adalah potensi ketenangan dan kedamaian. Kan kita sekarang kesulitan, tarik napas sebentar aja udah engap. Karena kandungan oksigen di udara ini menipis. Sok ta nu karunyaan kanu tatangkalan. Ningali tatangkalan garing ya diantep. Saya bikin taman di sini, pada mati.
Apa tiap hari saya harus datang ke sini? Tapi di rumah saya tidak boleh ada tanaman yang mati. Tanaman yang mati pertanda tidak ada cinta kasih. Karena saya sadar, saya tidak mungkin dapat oksigen kalau nggak ada tanaman. Perbanyak tanaman di rumah. Kita bikin tempat kita berkumpul ini banyak tanaman. Nih saya kasih tanaman. Bukan sekedar keindahan, tapi ini soal kehidupan. Satu, pohon itu mengubah racun jadi oksigen. Luar biasa. Yang kedua, pohon itu menghasilkan buah dan buahnya gak pernah diminta sama pohon si penghasil itu. Pohon nangka tidak pernah makan buah nangka. Pohon mangga tidak pernah minta-minta, tolong dong sisain buat gue. Semua buat kalian. Kadang-kadang kita nggak tahu diri, ngambil buah dari pohon aja nggak pernah permisi. Saya waktu ngambil mangga, ngambil nangka di rumah permisi, banyak yang mentertawakan saya. Dianggapnya saya sudah kurang seunan. Iya, katanya pohon dibawa bicara. Padahal saya permisi. Saya mau ambil nangka aja permisi. Permisi ya, terima kasih. Kamu sudah ngasih buah nangka, keren. Luar biasa deh kamu. Dusa-dusa pohonnya sampai saya. Besok-besok buah lagi ya. Kayaknya gak pernah berhenti buahnya. Datang ke rumah saya, pohon mangga di rumah saya gak pernah berhenti buahnya. Yang tua sudah dipanen, ada yang setengah tua. Yang setengah tua belum dipanen, sudah ada lagi yang baru. Datanglah ke rumah saya, praktek. Dan pohon itu tempat berteduh. Siapapun boleh berteduh di bawah pohon, apapun agamanya. Keren gak? Kalian mau berteduh? Kata pohon, sebentar kata pohon. Agama apa? Kamu orang mana? Enak aja kata pohon. Enggak, beda dengan kalian. Betul gak? Iya. Mau nyuguhin orang aja nanya agamanya. Udah keterlaluan kita ini. Betul gak? Mau berteman aja nanya keyakinannya apa? Keterlaluan. Lihat pohon, universal. Siapapun kata pohon boleh berlindung di bawahku. Apapun keyakinannya, apapun sukunya, mau kaya mau miskin, gak peduli kata pohon. Siapapun yang berlindung di bawahku, silahkan berlindung. Keren gak pohon? Kayak kalian gak? Nah loh, inilah persatuan. Kenapa lambangnya pohon? Keren gak apa tidak? Luar biasa. Dan yang paling hebat dari pohon itu kan akarnya. Dan akar pohon itu ngasih makan pada pohon, ngasih makan pada dahan, ngasih makan pada ranting, ngasih makan pada daun, ngasih makan pada buah. Gak pernah pameran. Tinggal aja tempat gelap. Di bawah aja. Nyumbang semen 1 sak aja, tiap Jumat harus diumumkan. Saya nggak mau ngasih sumbangan BSI Peduli lagi. Kenapa? Gak diucapin terima kasih sama ayah guru. Kelewat. Ini harus belajar dari pohon ini. Saya sih pengennya BSI Peduli itu nanti nggak ada lagi itu bukti transfer itu. Yang penting bendahara tahu duitnya banyak. Tapi kan belum bisa jadi akar kita. Kalau dikasih contoh sama saya juga kadang-kadang sepi aja. Udah muncul saya baru muncul yang lain. Gak apa-apa. Apa yang salah di situ? Gak ada. Karena kan tadi kotak perlu lingkaran. Betul gak? Lingkaran perlu kotak. Gak apa-apa. Kita memang harus saling bijaksana. Tingkatannya baru sampai di situ, gak apa-apa. Ada juga yang ribut selalu, nyumbangnya gak pernah. Bagus? Bagus. Kalau gak ada kotak, gak ada lingkaran, gak apa-apa.
Tidak ada salah benar, karena salah benar penilaian. Nah, kotak harus gandeng tangan dengan lingkaran. Keren nggak? Keren apa tidak? Nah, tertarik nggak jadi akar? Tertarik nggak jadi akar? Luar biasa. Yang paling berjasa segalanya, ngumpat aja di kegelapan. Dan kalau akar itu keluar dari kegelapan, mati. Betul nggak? Coba. Kenapa kalau pohon itu tumbang, mati? Karena akarnya pindah dari gelap ke terang. Orat. Makanya kalau berbuat baik, tidak usah orang tahu. Jadi kenapa pohon itu menjadi lambang persatuan Indonesia? Apalkan Pancasila? Sila ketiga Pak, persatuan Indonesia. Keren kan? Pohon. Nah yang keempat, ada lambang apa di sini? Banteng. Hati-hati ya, saya tidak cerita lambang yang lain, cerita bantengnya Pancasila. Kenapa banteng? Leluhur kita kenapa ngambil banteng lama? Banteng itu punya sifat yang sangat unik. Salah satu keunikan banteng itu, dia itu kalau nggak diganggu, nggak pernah mengganggu. Dan banteng itu baru mengadakan perlawanan ya kalau sudah keterlaluan. Jadi saya pernah ya melihat kejadian nih, mata kepala sendiri. Jadi saya itu punya orang tua kerja ya di perkebunan teh sama perkebunan karet. Jadi suatu saat saya diajak bapak. Nama kampungnya itu masih ingat saya, namanya Gunung Gajah. Saya pikir dulu di Gunung Gajah tuh banyak gajah, ternyata salah, banyak banteng. Maka saya tanya sama bapak, Pak namanya Gunung Gajah, kenapa bukan Gunung Banteng? Loba ngomong sih ya. Tidak tunang geus kitu cek bapak teh. Ya udah, ikut aja, ikut. Nah, kebetulan ke sana itu memperbaiki. Jadi di perkebunan karet itu di tengah-tengah itu ada pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya itu mati karena rontok sih itunya, turbinnya. Ayah saya emang keahliannya itu. Jadi kita lagi perbaiki itu, ya. Saya nunggu aja kalau mau nemenin bapak, ya. Dan itu jalannya itu namanya juga gunung, ke gunung itu. Wah, saya tiba-tiba lihat serombongan banteng itu. Itu pohon karet ya, yang segede-gede betis saya itu, pohon karet. Itu ditabrak-tabrak, habis itu. Mungkin dalam sekejap itu. Wah, sampai saya ketakutan itu. Ya takutnya ke situ, ke tempat turbin itu. Saya tanya sama bapak saya, kenapa Pak itu banteng ngamuk itu? Ngamuk ngerti ya? Ya. Rupanya ada temannya banteng yang baru diambil oleh masyarakat situ. Habis itu perkebunan karet itu, padahal udah segede-gede gini. Saya ngelihat itu karena saat itu saya, lagi rintik-rintik hujan tuh mau sore. Alhamdulillah tuh nggak ke tempat itu. Banyak sekali. Saya baru tahu nih. Ini bukan cerita hayalan. Jadi banteng itu memang begitu. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, paling tidak jangan nyakitin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam suatu permusawaratan itu musyawarah. Karena bangsa kita tuh bangsa musyawarah sebetulnya. Demokrasi kita itu demokrasi Pancasila yang lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting. Keren nggak? Keren banget. Jadi ada dua kata di situ, hikmah dan kebijaksanaan. Dua-duanya bahasa Quran. Dari mana kata hikmah? Nih saya kasih tahu. Di Quran surat Al-Baqarah Allah menyatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulil albab. Gitu. Jadi hikmah itu adalah pelajaran
tentang kehidupan yang hanya bisa ditangkap oleh ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Jadi ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ulul albab itu yang sudah merasakan ketuhanan yang Maha Esa. Yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, yang sudah bisa ingat dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Itu ulil albab versi Quran. Makanya siapa yang sudah mencapai ulil albab, maka dua yang akan dia miliki. Satu hikmah, dua kebijaksanaan. Jadi kita ini sekarang memerlukan orang-orang yang sudah bisa membaca hikmah dan kebijaksanaan. Perlu pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Makanya lambangnya apa coba? Lambangnya apa? Banteng. Dan yang kelima, perisai kita adalah padi dan kapas. Padi itu lambang dari pangan, kapas lambang dari sandang. Dan ciri kesejahteraan itu sandang dan pangannya terpenuhi. Itulah yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan itu kalau semua bangsa kita, semua rakyat Indonesia itu sudah merasakan kesejahteraan sandang, pangan. Waduh. Ini perisai kita. Simpannya di mana? Di burung Garuda. Coba lihat burung Garuda, warnanya apa? Warnanya apa? Kuning keemasan. Ini cocok dengan Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi betina. Sapi betina itu melambangkan jasmani. Kendaraan yang diberikan Tuhan untuk meniti ke dalam diri. Bahasa Qurannya sapi betina. Bahasa lain dari Quran apa? Burung. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 49, ya, ketika Rasul bertemu dengan Bani Israel, dan jika Bani Israel ingin sembuh dari 3 penyakit, 1 penyakit buta mata kolbunya, 2 penyakit kulit, ngerti sesuatu kulitnya saja, 3 penyakit kematian kesadaran. Kalau ingin sembuh dari 3 penyakit, kamu harus terbang. Dan di situ dikatakan harus menggunakan burung. Keren. Ali Imran ayat 49. Jadi Quran kok dengan pemikiran leluhur-leluhur kita bangsa Indonesia ini kok cocok banget. Dalam tradisi Nabi Muhammad, waktu beliau mi'raj pakai buruk. Ternyata orang tua kita sudah punya tradisi lebih awal, burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat punya tradisi manuk dadali. Maka ada lagu yang sangat hebat, mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Keren. Kalau mesat ngapung luhur kira-kira ketemu dengan apa? Ketemu dengan bintang dong. Betul? Secara fisik ya. Kalau orang pergi ke angkasa luar, yang dilihat oleh mereka adalah bintang-bintang yang bertebaran. Sama ketika kita meniti ke dalam diri, yang kita saksikan pun bintang yang berkilauan. Luar biasa. Lihat burung Garuda, warnanya apa? Kuning keemasan. Makanya di Quran surat Al-Baqarah, sapi betina itu warnanya kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang melihatnya. Tidak boleh bercacat, tidak boleh ada belangnya. Luar biasa. Beruntung sebetulnya kalian tuh sudah dapat begitu banyak penjelasan dari saya tentang simbolisasi hakikat dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika saya bicara seperti ini sangat mudah untuk memahaminya. Keren apa tidak? Nah, lihat sekarang sayapnya. Yang kanan 17, yang kiri 17. Sayapnya 2. Kalau sayapnya 1, moal ngapung. Jadi untuk terbang itu memang perlu 2. Apa artinya? 2 itu melambangkan dualitas. Dan dualitas itu bukan untuk dipilih salah satu. Supaya kamu bisa mendaki, makanya lampaui kiri dan kanan. Lampaui benar salah, lampaui baik buruk, baru bisa terbang. Nah, sekarang ada jawaban. Nah, ari abdi teu ngapung wae.
Da maneh mah lamun teu kiri kanan. Kahartos. Bukan melampaui keduanya, da teh kalah milih. Resep kasih ieu, teresep kasih eta. Hayang nu ieu, mung nu eta. Betul? Lihat orang-orang kayak gitu wajahnya. Remek. Bunga pisan ya kalau mendapatkan yang diinginkan, sedih pisan lamun dapat yang tidak diinginkan. Mun teu kiri saya mah kanan. Lihat saya semua, kiri dan kanan itu seperti dua mata uang. Mata uang itu kan ada dua sisi. Lamun ngan hiji eta mata uang moal payu. Da payu teh peda dua. Ari duit diterima dua sisi, ari hirup ta eta sugan karasaeuna dikiekeun. Nah, kiri kanan lihat meber gagah. Jadi saat kita terbang itu sebetulnya kita harus melampaui kiri dan kanan. Gimana cara terbangnya? Gunakan 17. 17, sok we hitung teu percaya mah. 17 itu lambang dari kemerdekaan. Merdeka itu artinya terjebak, bebas, tidak terjebak oleh dualitas. Tah eta merdeka teh. Makanya Qur'annya sangat luar biasa. Wahadainahu najdain, aku telah memilihkan dua jalan kiri kanan kata Allah. Tapi tong milih dua-duanya kata Allah. Fala aqtahamal aqobah, tidak kamu mencoba jalan mendaki fakurokobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Bebas dari perbudakan, merdeka ngaranna. Makanya leluhur kita memerdekakan bangsa kita tanggal 17. Nah 17-nya dipakai sayap. Saya itu gak habis pikir. Kenapa 17-nya tidak dipakai untuk lambang yang lain? 17-nya dipakai sayap. Makanya surat Al-Isra nomor 17. Isra itu perjalanan menuju Tuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Makanya berjalan menuju Tuhan 17. Kiri dan kanan pun melambangkan syariat dan hakikat. Lakoni yang hakikatnya 17, lakoni yang syariatnya 17. 17 yang syariat, sholat 5 waktu. Sok. Makanya belajar ma'rifat bukan untuk meninggalkan syariat. Karena kalau hakikat saja tanpa syariat, ya sudah mau bisa ngapung. Hakikat saja tanpa syariat, syariat saja tanpa hakikat, mau ngapung. Lihat yang syariat saja, ngapung. Lihat yang hakikat saja kayak cicing we dirinya ngajengjen. Udah bisa ngapung teh syariat hakikat, syariat hakikat. Ngapung dua-duanya. Makanya 17-nya dua, kiri kanan. Kahartos ieu teh teu sugan we. Ada yang sok-sokan meninggalkan syariat. Ya sok-sokan namanya. Mentang-mentang sudah tahu hakikat, moal ngapung. Dah harus dijalani dua-duanya. Cuman menjalankan syariat kan dah rusoh. Rusoh artinya keringanan. Gitu. Udah aja ayah guru, saya mau saum hakikatnya saja. Syariat aku mah lapar merek dahar we. Nggak boleh begitu. Puasanya dijalanin, saumnya dijalanin. Karena sudah terbukti dari ilmu kedokteran, ternyata melaparkan tubuh itu menciptakan protein autofagisom. Protein yang dihasilkan oleh sel yang kemudian menjadi sapu besar yang akan membuang semua sel-sel mati dalam tubuh. Karena kalau orang umurnya sudah lewat 40 tahun, per hari akan mengalami kematian sel 17 miliar sel. Nah 17 miliar sel teh saha nu ngurus? Lamun cicing dinu awak urang jadi penyakit.
makanya dimakan tuh oleh autophagisome. Kapan saat makannya? Engke beres jam 12. Karena sekarang mah dari jam 4 sampai jam 12 tubuh kita masih nguruskeun dahareun nu di dahareun ke urang tadi subuh. Karena perlu waktu 8 jam untuk mengurusi makanan yang kita makan tadi sahur. Komo segala di dahar mah. Buat jam 1 kakara beres. Kalau yang standar makannya makan sayur, makan buah, minum air yang banyak, teu sagala di dahar, teu sabruk-brukna di dahar. Jam 12 teh beres. Sekedap deui. Tah jam 12 teh neme beres. Awak urang teh nguruskeun dahareun anu di dahar. Nah, jam 12 ke sana baru mulai lapar. Saat tubuh lapar, disitulah terbentuk namanya protein autophagisome. Makanya risetnya Profesor Yoshinori Osuma, nama risetnya adalah autophagy. Prosesnya namanya autolisis. Gitu, gaul atuh saeutik. Diluaskan pengetahuannya supaya rada gaul saeutik. Hayo we ti baheula nahan lapar teh pahala. Cing atuh robah sekarolot. Cing era ku umur. Ngaku kolot. Kelakuan juga budak. Ngartos? Kenapa sayapnya 2? Kiri kanan. Ya, jalankan syariatnya, jalan hakikatnya. Dua-duanya 17. Keren. Yang sudah tahu ilmu meniti ke dalam diri mah. Makanya saya bikin di YouTube ada judulnya kan A, I, U, E, O. Banyak yang menyindir judul ceramah teh teu puguh. Heureuy ceramah mah tuh jalan masuk ke surga kuduna judul ceramah. Iya mah judul ceramah A, I, U, E, O. Tapi bari jeung keheul ge meureunanya ningali judul eta penasaran. Tungtungna mah hayang ningali. Lumayan udah 10.000 penontonnya. Itu kan penolakan. Sama kalian juga pertama ketemu saya jelaskan, sebetulnya kita ini bisa meniti ke dalam diri. Manya. Orang teh bisa sholat khusyuk, sami sareng para nabi, asal ngikutin jejak dan langkahnya nabi. Piraku. Ya? Teu si eta mah betul enggak? Manis sebal. Kalau enggak itu memperolok-olok. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Manya. Engke atuh tos maut. Ari mah mulai rada sadar. Geuning. Di dangu-dangu teh ceramahnya Pak Saiful asa bener. Masih asa keneh. Tak kakara di dinya mah. Geuning. Begitu dibuka. Banyak yang ngasih komentar di judul ceramah saya. Ya ceramah naon cenah eusina, judulna ge A, I, U, E, O. Teu mutu katanya. Gitu, enggak apa-apa. Karena ceramah saya itu hanya untuk orang-orang yang dewasa. Yang dewasa pemikirannya. Salah yang mengkritik? Tidak, dia masih dalam kotak. Dan kotak harus digandeng sama lingkaran. Gitu ngaji. Awas kotak tong pas jeung kotak. Awas juga lingkaran tong pas jeung kotak, digandeng. Jangan dibandingkan, sandingkan. Agama kalau dibanding-bandingkan liar, tapi kalau disandingkan ternyata luar biasa. Saya belajar semua tradisi agama walaupun agama saya Islam.
Sehingga timbul yang namanya toleransi karena saya memahami. Dan toleransi tidak mau jadi kalau tidak ada pemahaman. Gitu. Coba lihat sekarang. Di kakinya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di dadanya ada Pancasila, 5 sila, 5 moral yang harus kita junjung tinggi. Luar biasa. Berterbang ya di ketinggian, mendaki, pakai 2 sayap, kiri dan kanan. Betul nggak? 17 syariat, 17 hakikat. Kalau sudah sampai di ketinggian, Malik nage kakatuhu. Segala halus. No nipu saya. No bager saya. Dan geus ningali kakak kebelah katuhu mah saya. Makanya kata-kata orang bijak, siapa yang sudah menemukan kemuliaan dalam dirinya, semua di luar dirinya jadi mulia. Dan siapa yang sudah menemukan keindahan dalam dirinya, semua yang dilihat di luar indah. Semuanya baik-baik saja. Itu. Makanya 17, 8. Mana 8-nya? Di mana yang 8 diletakkan? Ya? Ekor. Pinter ya kalian dulu kayaknya. Nilai PMP-nya 8 kayaknya ya. Di ekor 8. 8 itu lambang dari apa? Lambang dari kesadaran. Makanya ada 8 lapis kesadaran. Saya belajar tentang kesadaran di agama lain. Ternyata ada 8 lapis. Saya belajar kesadaran dalam Islam ada 8 lapis. Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, puncaknya Sidratil Muntaha. 8. Di mana kesadaran adanya? Kesadaran adanya di kecerdasan spiritual. Nabi Muhammad meniti ke dalam diri mencapai Sidratil Muntaha, lapisan kesadaran yang tertinggi. Makanya di Quran surat At-Tur dikatakan, barang siapa yang beriman hari ini, maka dia akan diekori oleh anak cucunya. Jadi ekor ini luar biasa. Lamun orang ayeuna salah ladar, insya Allah anak cucu orang teh bakal ngekor karena kesadaran orang. Da maranehna teh teu sadar teh, da urang lagi can sadar. Ekor itu selalu melambangkan diikuti. Diikuti. Maka siapa yang hari ini iman, maka dia menyelamatkan 2 generasi. 1 akan diikuti oleh anak cucunya. Yang kedua, siapa tahu leluhur yang sudah meninggal pun sudah balik lagi jadi anak cucu. Selamat dua-duanya. Ya. Diekori itu kesadarannya yang 8. Jangan diekori ketidaksadarannya. Karena ketidaksadaran juga diekori. Pertanyaan sederhana bagi kita semua. Apakah kita rela mati meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan miskin segalana? Miskin spiritualnya, miskin hartanya. Pasti gak rela kan? Sok atuh. Sekarang tuh anak cucu kita suruh ngekor. Sok ngiluan ka mama, ka ayah. Da indung bapa moal nyilakakeun kana jari anak. Jangan diajarkan yang lain-lainnya aneh-aneh. Pagi diajarkan kebencian atas nama agama dan Tuhan. Duh, karunya tuh. Rek ditulisan naon barudak urang teh. 8. 17 8, 19-nya di mana? So, hitung. Di mana? Di leher. Cing orang hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bohong. Di mana 19? Tah 19 mah di dieu tah. Tuh ditunjuk. Di tulang ekor. Cok we hitung teu percaya mah. Kalau kita motong ayam mah ditungirna
19 ditaruh di situ. Di Quran ada kata-kata hebat. Neraka Syakor itu pintunya 19. Makanya siapa yang sudah bisa melampaui 8 pintu neraka Syakor, maka dia akan mencapai 45. Tahu yang 45 di mana? Di leher. Ari leher pergi naon? Leher itu pemisah antara badan dengan kepala. Makanya di Quran ada perintah penyembelihan sapi betina. Bukan disembelih pakai golok, dipisahkan pembicaraannya. Makanya siapa yang sudah bisa memisahkan pembicaraan dari sini ke bawah dengan dari sini ke atas, 4, 5, 4 dan 5. 4 itu kendaraan kita. Sekaligus 4 juga tujuan kita. Kendaraan kita 4, tanah, air, api, udara. Bakal kita juga ada 4, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Sahabat kita juga 4, pendengaran, penglihatan, pernapasan, pembicaraan. Yang harus kita kenal dari Allah 4, sifat, asma, af'al, zat. So, mereka mana? Lengkap, paripurna, tahu 4-4-nya. Sudah tahu 4-4-nya, baru ketemu 5. 5 itu lambang dari kepasrahan. Islam. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Lengkap 5-5. Nah, nu 5 teh kudu ngahiji, jadi hiji. Cari amalan yang ketika kita melakukannya 5 jadi hiji. Ngahiji didinya. Syahadat didinya, sholat didinya, zakat didinya, saum didinya, haji ge didinya. Sok pikiran we tamu. Eta nu disebut pasrah teh. Begitu pasrah, tuh terpisah bagian bawah dengan bagian atas. Gunung hancur lubuh, Musa jatuh pingsan. Pasrah total. Ari Garuda Pancasila di mana diletakkan? Lihat, di belakangnya ada merah, sekaligus juga ada putih. Merah putih lambang yang luar biasa. Purwadaksina, asal muasal kita. Yang kemudian merah putih diartikan menjadi keberanian yang suci. Itulah sifatnya bangsa Indonesia, berani, suci. Keren. Nah, inilah sebetulnya modal bibit untuk menuju yang namanya persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Mari kita lihat. Persatuan itu prosesnya. Kesatuan itu adalah hasilnya. Persatuan itu adalah upayanya. Kesatuan itu adalah wujud akhirnya. Makanya kita sering dengar persatuan dan kesatuan bangsa. Asal jangan dengar dong, nanya biar ngerti. Jadi persatuan itu berasal dari kata satu. Sama kesatuan juga berasal dari kata satu. Apa maknanya? Bermakna utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Ada macam-macam partai. Kan partai itu gabung, partai itu ada partai A, partai B, partai C. Kan dia tuh sudah bergabung. Ayo gabungkan lagi menjadi satu. Jadi partai itu adanya bukan untuk memecah belah. Ada agama sudah bersatu nih, ada agama A, ada agama B, ada agama C yang sudah bersatu bergabung menjadi besar lagi. Jadi persatuan itu bergabungnya semua ya bagian-bagian yang sudah bersatu. Jadi semua bagian-bagian sudah bersatu gabung. Ormas itu harusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, jangan menjunjung tinggi ego kelompok. Sugan kahartieun. Nah, kesatuan itu perihal satu. Sudah tidak bisa dipecah belah lagi. Jadi dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia. Bersatunya setiap suku, bersatunya setiap agama, bersatunya setiap ras, sosial, budaya, ekonomi menjadi satu kebelutan yang utuh dan serasi. Itulah persatuan dan kesatuan. Dan untuk ini diperlukan
kedewasaan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Anda harus yakin pada pilihan keyakinan Anda tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Sederhana kok. Paham? Jadi persatuan itu proses menggabungnya, kesatuan itu adalah wujud asli. Tetapi untuk menyatukan agar bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan itu memang tidak mudah. Makanya ya, saya yakin kalau semua orang mengerti ya intisari dan nilai-nilai luhur dari Pancasila, burung Garuda luar biasa. Jadi burung Garuda itu adalah lambang dari negara kita untuk bisa terbang tinggi. Makanya burung Garuda mah tidak pernah kehujanan. Karena burung Garuda itu terbang di atas awan. Beda sareng manuk piit, cangkurileung. Eta mah kehujanan wae. Da dia mah senang hujanan teh. Ya, yang suka senang debat. Barejeng kosong dua-duana. Nu hiji candahar uyah, nu hiji candahar uyah. Debat tentang rasa uyah. Cek nu hiji uyah teh getek, cek nu hiji uyah teh ateu. Debat tah dua-duana pasea. Yang satu bilang garam itu geli, yang satu bilang garam itu gatal. Dua-duanya belum pernah merasakan rasanya garam. Debat. Piit. Tanu seuri pangtarik nanti atau piit nanti. Burung Garuda mah tidak pernah melayani yang kayak gitu. Terbang aja antang di atas, sut, melihat bintang bertebaran. Gak terjebak lagi oleh kemarahan, tidak terjebak oleh rasa kesal, tidak terjebak oleh alam-alam rendah. Sudah tinggi di atas awan, tidak terkena badai lagi. Siapa orang yang terkena badai? Yang suka bertempat tinggal di tempat badai. Paham? Itu nusok cekcok, nu amek dilawan deui amek, piit. Ayo saya tanya, ini burung pipit atau Garuda? Ngaku Garuda, kelakuan piit. Nya ari ditanya mah da budak oge kitu. Dikasih soal sama gurunya di sekolah. Sepulang dari rumah, A. menyapu, B. berantakan barang-barang. Jawabna mah menyapu. Berjeng tara teu apaleun sapu teh di mana. Komo nyepeng sapu mah. Tempat sapu ge teu apaleun. Tah eta piit. Ari ngaku Garuda, ari kaluan piit. Tah sing arera atuh anu sok debat teh. Dasar negara kita tuh Garuda. Garuda mah tara layanan. Kartos ieu mau debat di TV teh. Bingungeun masyarakat. Masyarakat anu penting mah kabeli minyak. Bari jeung aya minyakna. Gitu. Kan we minyak mahal ge nu penting mah aya minyakna. Kartos. Tong ribut, namun mahal teh. Nu penting mah aya barangna. Beas mah tong ribut. Da kabeuli ge sing yakin. Da duit mah buatan peruri, ari beras mah buatan Allah. Allah mah teu ngadamel artos, Bu. Artos mah buatan peruri. Allah mah ngadamel beras, jagung, kedelai. Semua yang dibuat Allah, diadakan oleh Allah, pasti aya. Asal daek melak. Ya. Tong ribut lamun mahal teh. Dulu mobil 22 juta kabeli. Sekarang 600 juta kabeli. Ngerti maksud saya? Tong ribut. Segala nararaek. Itu tuh pelajaran bagi kita. Sing soson-soson gawena hudang subuh. Melo bagi rezekina, ya mah ayo segala naraik hudang henteu.
Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu, kalau barang-barang mahal, berpikirlah kebeli, jangan berpikir mahal. Insya Allah kebeli. Tong ributnya. Jadi apa sih persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan itu merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar kita tetap utuh. Bu, Pak, para sahabat semuanya, nikmat gak menjalankan puasa Ramadan sekarang? Nikmat kan? Iya, karena apa? Damai. Kita mah teu aya bom, teu aya rudal, teu aya naon. Betul? Barudak sarakola nu kerja, nu masak, di dapur sareungit. Betul? Iya, pengajian jalan kayak gini. Nu bade duha, mau bade tahajud, kasieun. Kenapa? Karena suasana ini damai. Akibat kita bisa merawat persatuan dan kesatuan. Jadi ceramah saya ini semoga dipahami oleh orang-orang yang senang merusak persatuan dan kesatuan, biar sadar. Karena ini harganya mahal. Dulu ada sekelompok negara bersatu, berpisah-pisah. Sekarang saling membunuh bahkan. Ya. Dari Sabang sampai Merauke kita jaga NKRI harga mati. Keren. Pancasila dipahami, karena itu adalah dasar negara kita. Tidak bertentangan Pancasila dengan agama manapun. Kalau kita kaji lebih dalam, nilai-nilai luhur Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan semua agama. Gitu. Ya. Jadi tiga hal yang penting dalam persatuan dan kesatuan. Perhatikan saya. Satu, selalu menjalin rasa percaya. Kebersamaan, saling melengkapi demi menjaga persatuan dan kesatuan itu. Jadi saling percaya, kebersamaan, saling melengkapi. Jadi kalau tempo hari kajian kita sili asa, sili asi, sili asu. Sili asa saling memintarkan. Sili asi saling menyayangi. Sili asuh saling membina. Kalau ada yang tidak bisa, jangan dikecilkan karena tidak bisanya. Bina supaya bisa. Ada orang yang sedang melakukan kejahatan, karena ketiadaan cahaya dalam dirinya, bina supaya dia juga mengalami kehadiran cahaya, bukan dimusuhi. Yuk kita sama-sama. Yang kedua, selalu berupaya untuk saling menghargai satu sama lain antar sesama. Berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Dari mana mulainya? Dari lingkungan kecil aja di rumah. Coba, rumah itu jadikan sekolah kecil untuk membuat sekolah besar. Makanya saya bilang, ya, jika Anda menjadi orang yang sadar hari ini, maka semesta kehilangan satu orang bodoh saat ini juga. Gitu. Jadi kalau kita bisa menyelamatkan diri kita, sebetulnya secara tidak langsung kita sedang menyelamatkan siapa? Dunia. Tiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong menolong, serta nasionalisme antar bangsa. Kenapa tempo hari kita mengundang Romo di sini? Kenapa tempo hari saya pergi ke tempat Romo, ketemu para bante? Kita belajar pada siapapun gak masalah. Gitu? Gitu. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Nah inilah yang penting. Kajian kita hari ini adalah 10 manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Memang Bapak Ibu, ya, kalau tidak punya dua, sabar dan sadar, sulit untuk mengatasi perbedaan. Emot kan kapungkur, ngawitan nikah, pertama menikah.
Tuh raruas. Betul? Gening pasangan saya teh. Gening gitu. Aslinya pasangan kita mulai saling bisa kita lihat. Tapi dengan dua, sabar dan sadar, maka kita bisa mengatasi perbedaan. Akhirnya setelah seusia kita udah tua kayak gini, kan sekarang mah cinta teh beda. Sudah bergeser menjadi saling menitipkan diri, saling menyayangi. Ada pergeseran, itu perlu waktu. Yang kedua, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu adalah dapat membuat pembangunan nasional lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. Kalau pembangunan nasional ini lancar, kita dukung pemerintah yang sah. Jangan dihalang-halangi kerja pemerintah. Apa yang terjadi? Kesejahteraan itu kan buat kita juga. Kalau ekonomi naik sekian persen per tahun, kan sebetulnya yang akan merasakan dampak dari ekonomi itu kan kita-kita juga. Betul apa tidak? Saya nggak ngerti kok ada orang yang kerjanya tiap hari itu terus aja protes aja. Dan menurut orang-orang bijaksana, katanya orang yang suka protes kerjaan itu belum selesai dengan dirinya sendiri sebetulnya. 3. Manfaat persatuan dan kesatuan adalah kita akan lebih mudah dan maju untuk berkembang ketika kita sanggup menerima semua perbedaan. Yang keempat, ya tentu saja persatuan dan kesatuan ini akan memudahkan kita mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional kita itu kan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Apal enggak? Pembukaan Undang-Undang Dasar? Sok dibaca tiap upacara. Alinea pertama apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa bla bla bla. Alinea kedua? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa, itu cerita tentang kemerdekaan. Alinea ketiga? Harus belajar lagi ini. Udah lihat aja deh nanti ya. Nah, alinea keempat itu sebetulnya memuat tentang nih dasar negara, yaitu Pancasila. Ya. Membentuk masyarakat yang adil, makmur, ya. Berdasarkan Pancasila. Itu tujuan nasional kita. Ayo semua kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut dong berperan aktif ya dalam proses memajukan pembangunan ini. Yang kelima, dengan adanya persatuan dan kesatuan tentu saja tercipta suasana yang aman. Perlu nggak aman? Damai perlu nggak? Tentram perlu nggak? Karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan kesetiakawanan di antara kita. Gitu ya. Awas ya, mau bantu banjir. Nanya heula, punten ari Bapak Ibu teh agamana naon? Geus rek diteuleum. Orang kena banjir bandang geus rek diteuleum, geus ngap-ngapan teh. Punten ari agamana naon? Kecida. Di zaman Rasul ada sahabat yang menolong anjing yang ditolong. Keluar lidahnya karena kehausan, mau mati. Kemudian ada sahabat yang dengan tangkas mengambil terompahnya, diambilnya air, dikasih minum sama anjing itu. Berita itu sampai pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Min ahlil jannah, yang menolongnya. Kenapa masuk surga? Kenapa masuk surga? Karena otomatis langsung kanyaahna teh datang. Tah ayeuna maraneh ngencarkan anjing cenah ngelel ngajak ya yang asup surga jangan rantang bere minum mau asup. Yang membuat asup surga itu karena otomatis. Nah sekarang kalian jangan begitu, jangan ingin meniru sahabat. Bulan puasa keluar timah reka mana dengan anjing ngelel kunaon mengasup surga.
Sekarang lihat saya, kemanapun kalian pergi, pasti ada yang bisa kalian tolong. Eta anjing ngelel teh. Tanda kutip. Hayang sarua wae. Eta mata ngaji terus terbuka tadi. Agama tuh akal. Jadi kalau masuk surga tuh kalau nolong anjing, eta ucing rek pae jadi bantuan. Hadisna. Tatangga teu dahar oge tadi bantuan. Da dinu hadis lagi anjing. Cing atuh ngaji teh sing ngareling. Saya kasih tahu ini, sekarang kalian keluar dari masjid ini, pergi kemanapun, pasti akan ketemu dengan orang yang layak kalian tolong. Betul? Tadi situ keluar otomatis, hoyong mere, taeta surga teh. Ieu modor we. Pulang pengajian, mereka mana ibu? Meleren anjing ngelel. Mereka mana ke mal aya? Da baheulan ngelelna di ditu. Jadi kalau anjing saja mau mati, kan gak ditanya suku apa, sugan agama naon, ditanya kamu anjing deh, bangsa naon mana, ditanya kayak mau ngerti, paling ngerti maksud saya, cing atuh rek mantuan, tong curigaan ka batur, imah batur beda-beda keyakinan jeung urang, merebeas, dicurigai. Wah, buarek diajak asup karena keyakinan manehna. Dan nu curiga mah salah wae. Nomere Indomie boa-boa. Bajeg manehna matara bere-bere ka batur. Cing atuh euy. Gitu. Kencugan kahartieun. 6. Manfaat persatuan dan kesatuan itu mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis serta serasi antara manusia. Mau nggak gini? Keren. Bahkan kalau saya membayangkan persatuan kesatuan itu bukan se-Indonesia, seluruh dunia. Makanya kalau saya ditanya, mari kita ikrar, kita ini adalah satu bangsa, bangsa manusia. Satu tanah air bumi, satu bahasa, bahasa cinta. Kahayang mah kitu. Tong aya perang. Pasea. Kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang semua negara sudah pada tahap saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang punya batu bara, kirim batu bara kepada yang tidak punya. Yang punya timah, kirim pada yang tidak punya. Sekarang kebergantungan antar negara sudah saling membutuhkan. Betul nggak? Iya. Kalian juga atel tah di dia, hese di Garo, meuli atuh pergi. Buatan mana eta? Nu kitu wae kudu diimpor. Eta keur ngagaro ieu. Iya, betapa bergantungnya kalian. Jadi jangan sombonglah hidup itu, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan rek dahar melak pare heula. Keburu pae. Kan terus aya pare anu melak. Betul enggak? Tuh. Yang ketujuh, gotong royong. Bagus nggak gotong royong? Bagus nggak? Ya, saya mau bikin tempat holistik di Jelekong. Ayo kita gotong royong. Bagus nggak? Bagus. Yang bikin ngasih surat cinta sama saya banyak. Ya. Mengkritik ini, mengkritik itu. Itu ribut we saya mah. Ari mantuan teu. Jadi persatuan dan kesatuan itu bisa menimbulkan gotong royong. Gotong royong mah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Duh kalau semua gotong royong, ya, yang gajah-gajah, yang semut-semut, indah. Ngeri nggak maksud saya? Abdi mah teu gaduh, artosna uyos ku tanagi sok atuh. Tanah gantu, ieu mah duit henteu. Persatuan dan kesatuan itu saling menjaga kerukunan, menjalin silaturahim. Tuh, kan saya bilang tadi, begitu kita bertemu bertambah satu sahabat, geus nambah sapiring rezeki teh. Betul? Iya. Apalagi bersahabat sama tukang melak pare, geus nambahan lah sagegeus. Kayaknya jauh-jauh dari bunda cucu.
Sok sahabatan yang beda cucu. Insya Allah lah. Cau-cau wae mah kebagian. Iya, di Cililin tuh ada gunungnya, Gunung Cau, Gunung Jagung segala ya, gunung kopi. Gitu. Itu kehartos ente. Ya. Yang kesembilan, menjaga keutuhan negara. Kenapa negara harus jaga keutuhannya? Supaya tidak terpecah belah. Karena kalau negara terpecah belah, tidak akan bisa membangun. Rugi bagi siapa? Bagi kita sendiri. Dan yang ke-10, tentu saja kalau kita memiliki persatuan dan kesatuan, lebih mudah mengatasi berbagai gangguan. Baik yang muncul dari dalam maupun dari luar.